Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada saat ini kita masih bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah, dan salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga jamaah salat subuh pada pagi hari yang berbahagia ini dirahmati dan dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, ada dikisahkan dalam sirah An-Nabawiyah bahwa seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat ini tidak terlalu menonjol dibanding sahabat yang lain, tapi dia mempunyai keistimewaan, punya amalan yang sangat unik. Setiap sebelum sholat berjamaah dia i'tikaf di masjid dan memilih posisi paling depan di pojok, karena bukan untuk tidur, bukan untuk nyender, tapi supaya dia tidak mengganggu orang lain dan orang lain tidak mengganggu dia. Lalu suatu saat hendak melaksanakan sholat subuh Rasulullah bersama sahabatnya, mereka tidak memperdapati sahabat yang ini di tempat dia yang biasa. Lalu mereka tunggu itu sahabat, mungkin telat, mungkin ada atau berhalangan, mungkin ada sesuatu. Kita tunggu saja, kata Rasulullah. Mereka tunggu, enggak juga datang. Akhirnya karena takut kesiangan, mereka sholat subuh secara berjamaah. Akhirnya Rasulullah bertanya, wahai sahabatku, siapa yang tahu kabar si fulan sahabat saya itu? Enggak ada yang tahu. Siapa yang tahu rumahnya? Kata Rasulullah. Ada yang mengangkat tangan, saya tahu ya Rasulullah. Setelah itu mereka, setelah sholat, mereka berangkat ke rumah si fulan tadi, sahabat tadi. Ditempuh selama 3 jam perjalanan. Coba kita bayangkan, 3 jam perjalanan dari rumah dia ke masjid setiap hari, dan dia tidak pernah telat salat berjamaah. Luar biasa. Sampai mereka di sana, Rasulullah mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sambutan dari dalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara perempuan keluar dari itu perempuan. Terus Rasulullah bertanya, siapa engkau? Saya istri si fulan, istri sahabatmu ya Rasul. Bolehkah kami masuk? Kata Rasulullah. Bolehkah kami masuk? Kami ingin bertemu dengan beliau, karena beliau selalu datang salat berjamaah. Hari ini kami tidak melihat beliau. Lalu berlinaman air mata si perempuan, si istri ini, bercucuran air matanya, kesedihan di wajahnya. Terus dia berkata, ya Rasul, dia telah wafat tadi pagi. Suami saya telah meninggal tadi pagi, kata istrinya ini. Kemudian, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kata Rasulullah SAW dan sahabatnya. Dan si istri melanjutkan pembicaraannya, ya Rasulullah, sebelum dia meninggal ada yang aneh. Kami nggak paham ya Rasul, apa yang aneh. Sebelum dia meninggal, dia berteriak 3 kali, dan di setiap teriakan dia mengucapkan kalimat. Apa itu
mengatakan kalimat, kenapa tidak lebih jauh? Itu yang pertama. Teriakan yang kedua, dia berteriak, lalu mengucapkan kalimat, kenapa tidak yang baru? Yang ketiga dia berteriak, lalu mengucapkan kalimat, kenapa tidak semua? Saya tidak paham ya Rasul, kami bingung ya Rasul, karena ada dalam sebuah hadis bahwa ketika ada orang sakaratul maut tiba-tiba berteriak, itu su'ul khatimah. Itu ada alamannya dalam sebuah hadis yang sahih. Lalu lantas mereka bertanya, mungkin ini suatu su'ul khatimah mungkin. Lalu Rasulullah SAW menjelaskan, ketika sakaratul maut itu kita akan diperlihatkan lagi apa yang telah kita kerjakan di dunia dan diperlihatkan balasan yang telah kita dapatkan. Itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Makanya ketika orang sakaratul maut, dia tak sempat mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi dia sakaratul maut, tangannya seperti ini, dia sudah disamakan dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mulutnya tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah, tapi tangannya berisyarat seperti ini. Ini kalimat tauhid. Berarti dia digolongkan kepada orang ketika sakaratul maut menghembuskan napas yang terakhir, dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya mengajari baik apa yang bila sakaratul maut, ayo baca la ilaha illallah, ayo baca la ilaha. Tidak perlu ayo baca, tidak, langsung bisikkan aja kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Seperti itu. Kemudian Rasulullah menjelaskan sahabat tadi kenapa dia berteriak dan mengucapkan kalimat-kalimat yang itu. Yang pertama, dia ditayangkan lagi apa yang telah dia kerjakan di dunia. Dulu sebelum dia ke masjid, ditayangkan selama 3 jam dia tempuh perjalanan demi untuk sholat berjamaah. 3 jam dia tempuh. Terus dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya yang sangat luar biasa, sangat besar sekali. Lalu di situ dia menyesal. Dia teriak dan mengatakan, kenapa tidak lebih jauh? Dia menyesal bukan karena perbuatan dia yang jahat, tapi menyesal. Kenapa dulu misalnya rumah saya 10 jam? Karena pahala 3 jam saja dari rumah ke masjid, pahalanya sudah sangat luar biasa. Bagaimana kalau 10 jam? Bagaimana luar biasa, Masya Allah. Yang kedua, dia berteriak, kenapa tidak yang baru? Ditayangkan lagi kehidupan dia di dunia. Waktu itu dia mau berangkat ke masjid di musim dingin, sangat dingin. Kalau di Arab itu kalau musim dingin, angin sekecil pun masuk ke ruangan itu tak tahan, seperti es, luar biasa dinginnya. Makanya dia mau sholat subuh, rupanya angin sangat kencang dan suasana sangat dingin sekali. Makanya kadang turun turun salju, jadi air itu sampai membeku jadi es karena dinginnya. Seperti itu yang terjadi. Dan sahabat ini ketika hendak mau ke masjid, karena dingin, dia mengambil jaket di rumahnya dia pakaikan. Tapi jaket yang dia pakaikan yang kedua itu yang jelek, karena nanti di masjid dia akan buka jaket yang jelek itu, dia akan sholat dengan baju yang bagus. Di tengah perjalanan dia berjumpa dengan seorang yang kedinginan, sangat mengenaskan. Akhirnya dia kasih itu jaket yang jelek, dia kasih jaket yang jelek. Terus ditayangkan lagi ketika sakaratul maut, dia berikan jaket yang jelek itu. Rupanya pahalanya juga luar biasa, sangat banyak, luar biasa. Pahala yang dia dapat padahal jaket yang jelek. Lalu dia ketika sakaratul maut dia berteriak lalu mengucapkan, kenapa tidak yang baru? Dia menyesali kenapa dia dulu tidak optimal dalam beramal. Sekarang pelaku maksiat luar biasa, mereka optimal dalam beramal. Mereka bersungguh-sungguh itu masuk neraka. Coba kita lihat misalnya sound system
di mana kita yang ingin masuk surga, apakah kita bersungguh-sungguh seperti itu? Karena dia berikan itu. Kadang kita bersedekah juga kalau makanannya sudah sisa. Kadang misalnya dia punya jualan, nggak laku lagi dia sedekahkan. Atau dia punya baju, nggak dia pakai lagi, baru dia sedekahkan. Ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Engkau tidak akan mendapat kebaikan sebelum engkau menginfakkan, mensedekahkan harta yang engkau sukai, bukan yang tidak engkau sukai. Makanya kadang ada orang berzakat, dia makanannya sehari-hari itu enak, berasnya itu berkualitas, tapi giliran berzakat dia beli beras murah untuk diberikan kepada orang. Ini diancam oleh Allah, lan tanalul birra, tidak mendapat kebaikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika juga kita mau membeli sesuatu, kalau saya pribadi lihat orangnya, kira-kira rajin nggak sama orang yang berjualan itu, rajin nggak, orang soleh nggak? Kalau ada orang soleh yang berjualan, kita utamakan beli dagangan dia, beli apa dia. Atau misalnya ada orang jualan nggak laku-laku, kan ada seperti itu, padahal dia rajin sholat tapi jualannya nggak laku, memang kualitasnya mungkin rendah, beli aja dia, beli aja jualan dia, niat untuk menolong, kasihan. Dia mungkin ingin menyambung hidupnya, mungkin ingin menyekolahkan anaknya, makanya dia jualan. Cari itu orang, saya beli, mungkin memang kualitasnya rendah, mungkin beli saja untuk niat menolong dia supaya dia bisa makan, bisa menyekolahkan anaknya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, dia berteriak dan mengucapkan, kenapa tidak semua? Dikisahkan lagi ketika dia hidup di dunia, bahwa ketika dia sarapan dengan sebuah roti, satu roti dan segelas susu, datang pengemis minta, terus dia kasih, dia belah dua itu roti dan dia bagi dua segelas susu, kemudian mereka sarapan bersama. Ditayangkan lagi pahala yang dia dapatkan, surga yang sangat luas, surga yang sangat indah sekali. Lalu dia berteriak dan menyesal, kenapa tidak semua? Kenapa tidak semua dikasih secara optimal? Dia menyesal. Makanya penyesalan orang nanti ketika sekarang berbangun, orang pada menyesal, berbeda cara menyesalnya. Ada yang menyesal luar biasa, bahkan ada yang mengatakan, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa kunna shalihin. Ya Allah, seandainya engkau tangguhkan kematian saya. Ada yang minta ditangguhkan kematiannya pada sakaratul maut. Orang mati diminta untuk ditangguhkan. Kenapa? Bukan untuk salat tahajud, bukan untuk salat duha, tapi untuk bersedekah. Makanya ulama tafsir membahas ini, kenapa bersedekah? Karena ketika dia salat duha, salat tahajud, qiyamul lail, dia mendapatkan itu setelah hari kiamat, balasannya, pahalanya. Tapi kalau bersedekah, ketika dia masuk liang lahat, dia langsung mendapatkan pahalanya. Makanya dia bersedekah. Makanya hari ini banyak orang masih malas sholat, masih ketinggalan sholatnya. Na'udzubillah. Ada ulama yang mengatakan kalau orang yang meninggalkan sholat itu dia menjadi kafir. Ada yang seperti itu. Ada memang dua pendapat ulama. Ulama yang pertama mengatakan kafir, ulama yang kedua tidak. Selama i'tiqadnya mulai sholat itu masih wajib. Kadang masuk rumah sakit, ada masuk rumah sakit keluarganya, orang tuanya ataupun saudaranya, selama di rumah sakit tidak pernah sholat dengan alasan pakaian saya najis, oh saya masih belum kuat, ditinggalkan itu sholat selama 2 pekan. Terus ditanya, terus kenapa kamu tidak sholat? Nanti setelah saya keluar dari rumah sakit, saya mengkodok semua sholat saya. Emang siapa yang menjamin dia masih sehat keluar rumah sakit? Mungkin dia sudah meninggal, mungkin dia sudah tiada. Makanya
Kadang orang tuanya sholat, ibunya sholat, tapi anaknya dibiarkan tidur, tapi anaknya dibiarkan kelayapan, nggak jelas. Masyaallah muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya kita kenapa selalu ingat sakaratul maut, ingat kematian, karena itu menambahkan keimanan kita bahwa kita tidak selamanya di atas bumi Allah Subhanahu wa taala. Ada yang meminta nasihat kepada Daud At-Ta'i. Beri saya nasihat, kata salah seorang kaumnya. Makanya kita juga di pasar ini kalau punya ustaz, misalnya ustaz yang imam seperti Ustaz Iqmal misalnya, datang ke beliau misalnya, beri saya nasihat. Karena hidup sama kita, dia tahu apa yang kita butuhkan. Makanya itu senang kalau bisa ada kawannya ustaz, itu senang. Beri saya nasihat apa yang kira-kira cocok sama saya hari ini. Saya ini malas salat tahajud, malas salat. Beri aku nasihat. Begitulah yang dilakukan para salaf kita dahulu. Makanya Daud At-Ta'i mengatakan nasihatnya, al-askarul maut yantadhirunak. Maka pasukan kematian sedang mengintai kalian. Ada riwayat Israiliyat juga diceritakan bahwa Nabi Sulaiman mempunyai seorang sahabat masuk ke majelis. Sahabatnya ini melihat Nabi Sulaiman bersama seseorang, dan sahabat ini telah dicatat kalau dia meninggalnya di ujung dunia. Dia tercatat kalau meninggalnya di ujung dunia. Lalu sahabat ini masuk ke majelis Nabi Sulaiman, ngobrol dengan Nabi Sulaiman, dan dia melihat yang di sebelah Nabi Sulaiman itu melotong, melihat dia dengan tajam, melihat dia dengan sinis. Dia ketakutan. Lalu orang yang bersama Nabi Sulaiman itu tadi pergi. Dia bertanya sahabat Nabi Sulaiman, wahai Nabi Sulaiman, siapa yang tadi? Kok matanya melotot, kok pandangannya sinis tajam? Terus kata Nabi Sulaiman, yang bersama saya itu malakul maut, malaikat pencabut nyawa tadi. Kemudian orang ini takut. Dia takut, wahai Nabi Sulaiman, saya takut. Suruh dulu angin untuk menghembuskan saya ke ujung dunia. Coba kita bayangkan, ke ujung dunia. Memang sudah tercatat kalau kematian dia di ujung dunia. Disuruh oleh Nabi Sulaiman itu angin untuk menghembuskannya, membawanya ke ujung dunia. Tiba sahabat ini di ujung dunia, malaikat maut sudah menunggu dia di sana. Lalu ditanya itu malaikat pencabut nyawa, wahai malaikat pencabut nyawa, kenapa engkau melotot? Kenapa engkau memandang dia dengan tajam? Saya heran wahai Nabi Sulaiman, kata malaikat pencabut nyawa. Di catatan saya, dia meninggal, dia dicabut nyawanya di ujung dunia. Tapi sekarang dia bersama engkau. Makanya sebabnya itu simpulan tadi sahabat itu tadi minta kepada Sulaiman supaya dihembuskan ke dunia. Memang sudah dicatatkan kalau kematian dia di dunia. Hanya kita tidak tahu di negeri mana kita akan meninggal. Makanya persiapkan diri, persiapkan jiwa kita supaya ingat kematian. Misalnya persiapkan kapan. Saya pribadi sudah membeli kain kapan. Saya pribadi membeli kain kapan di kampung. Dan nanti ketika saya meninggal, kain kapan itu yang akan jadikan kapan saya. Memang itu harus dipersiapkan. Ulama seperti itu. Ulama Yaman, mereka itu sudah mempersiapkan kain kapan mereka. Kain kapan itu nanti dibawa air zam-zam dari Mekah, terus dia dibasuh dengan air zam-zam kain kapan yang telah mereka siapkan. Makanya kita juga seperti itu. Aku kadang kan orang bilang, takut jadi doa Ustaz, nanti malah cepat meninggal. Ada orang kadang kayak gitu. Tidak. Justru ketika kita beli kain kapan itu mengingatkan kita akan kematian. Kita lihat kain kapan, oh ini baju saya nanti, baju yang terakhir, siapkan. Kayaknya saya bukan
jadi aktibar, kita beli. Bahkan ada serban yang dikasih guru saya dulu di Syekh dari Lebanon, dia kasih serban putih, dan saya dengarkan itu serban putih. Ketika saya nanti meninggal dunia, saya diserbankan dengan kain serban putih dikasih guru saya. Kita bawa sholat, saya punya serban putih, bawa sholat qiyamul lail, sholat duha, sholat tahajud, cium-cium itu serban. Dan bayangkan ini nanti yang mengawali saya dalam kubur, gak apa-apa. Supaya kadang kita setelah tausiah, setelah ceramah luar biasa semangatnya, setelah 2 hari setelah hilang lagi. Makanya beli kain kapan yang bagus, makanya kain kapan yang bagus, jangan yang. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Muslim, wa Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, "Idza kaffana ahadukum akhar falyuhsin kafanahu." Apabila kalian mengkafani saudara kalian, maka perbaguslah kain kafannya. Bukan berarti harus kain yang mahal, harus ini, bukan. Artinya di sini misalnya kainnya yang tebal, kalau seandainya dia ditutup nggak kelihatan lagi itu kulitnya, nggak kelihatan. Makanya ini penjelasan hadis, idza kaffala ahadukum akhar falyuhsin kafanahu. Makanya suatu ketika Rasulullah an-nabiyya khataba yawman فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائر فزجر النبي وكبر ليلا فزجر النبي صلى الله عليه وسلم. Dalam riwayat hadis Muslim dan selain Muslim, Nabi berkhutbah dan dia zajar itu menegur. Dulu ada sahabat yang mengkapani sahabat yang lain, kapannya itu nggak bagus, nggak panjang ataupun yang tipis, sehingga dikapani masih kelihatan kulitnya. Itu ditegur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah salat subuh, Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita persiapkan untuk persidangan Allah Subhanahu Wa Taala. Memang kematian itu akan datang, sudah pasti. Makanya kita selalu siaga, selalu sadar supaya tidak meninggalkan sholat, supaya rajin baca Qur'annya, rajin salat duhanya, rajin salat tahajudnya. Mungkin cukup demikian yang dapat saya sampaikan pada pagi hari yang berbahagia ini. Semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.